أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق الله وصدق رسوله. Hadratul Mukarramin, segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin hadirat, wabil khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ya, salah satu tokoh masyarakat kita, Ketua RW 05 Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Rafiq MPD, yang sama-sama kita hormati para ketua RT, mulai dari RT 1 sampai RT 7. Alhamdulillah sebagian besar hadir dalam rangka kita memperingati tasyakur 1 tahun tenis meja Saadatul Sholihin. Tokoh pemuda alhamdulillah hadir, akhirnya Ustaz Rofi Hamas, ya. Orang tua kita Al-Mukarram Haji Muhammad Yasin, ya, Sahibul Bait Bapak Haji Sunaryo beserta keluarga, orang tua kita Bapak Haji Mahfuz, Bapak Haji Nazirman, ya, Ketua DKM Masjid Saadatul Sholihin akhirnya Ustaz Saprudin Haji Marullah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang baik ini, dalam suasana khidmat, dalam suasana yang penuh dengan kedamaian, kita bisa berkumpul, kita dapat bermuajahah, kita bisa bersilaturahmi di kediaman Bapak Haji Sunaryo. Tiada lain dan tiada bukan, tadi udah disebutkan bahwa pada malam ini bukanlah kita merayakan suatu momen pergantian tahun, ya, tapi ini merupakan bentuk tasyakur yang kita laksanakan sebagai bagian dari kegiatan kemasjidan yang ada di lingkungan kita. Salah satunya adalah tenis meja, ya. Mengingat ini udah masuki masa setahun udah berlalu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara waktu, tentunya kita sebagai manusia yang hidup di dunia mengalami 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Kalau menurut orang barat, masa lalu, kalau di grammar ini masuk kapan? Simple past tense, ya, ingat. Ya. Kemudian masa sekarang, simple present tense. Oh, masih bagus bahasa Inggris. Nah, masa yang akan datang, simple future tense. Nah, ini sedikit saya ingin sedikit. Baik. Masa lalu merupakan masa yang sudah kita lalui, kita lewati. Suka duka, senang susah. Kehidupan yang kita jalani tentu mewarnai kehidupan kita sehari.
Apakah masa lalu yang telah kita lalui akan kembali lagi atau tidak? Tentunya tidak. Bagi seorang yang beriman, masa lalu merupakan masa yang harus dijadikan introspeksi diri kita. Kalau dulu ya tahun 2022 kita sholat jamaah kita kurang, ya maaf saya singgung lagi masalah jamaah. Mungkin dalam 5 waktu kita hanya kebagian sekali, kita hanya kebagian 2 kali berjamaah, baik di masjid, mushola maupun di tempat lainnya. Seharusnya kita memasuki, apalagi akan menggantikan pergantian tahun, kita niatkan harus lebih baik dari masa sebelumnya. Karena kata seorang pujangga, apa? Man kana yaumuhu khairun min amsihi bahwa robih. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Bukan hanya berbicara orang yang berbisnis nyari keuntungan, tapi kita seorang yang beriman pada Allah tentunya harus mempunyai tekad untuk lebih baik. Ya, manusia itu dinamis. Ya, kalau kita setiap tahun hidupnya mandek, gitu-gitu aja, ibadah kita gitu-gitu aja, perekonomian kita gitu-gitu aja, hubungan muamalah kita gitu-gitu aja. Jadikan sebagai manusia yang penuh dengan semangat, manusia yang penuh dengan kedinamisan berkembang. Itulah manusia. Ya. Karena yang bisa merubah seorang dengan waktu adalah bagaimana manusia itu bisa memotivasi dirinya untuk berubah. Ya, inilah yang akan berpengaruh dalam persaingan hidup di dunia ini. Ya. Wa man kana yaumuhu misla amsihi bahwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, rugi. Ya, kita dagang. Tahun lalu cuma untung 5 juta. Tahun ini untung lagi 5 juta. Dalam pembukuan, dalam akuntansi, rugi untung. Kalau dari perubahan fluktuasi, dari perubahan inflasi, itu jatuhnya rugi. Seharusnya dia harus meningkatkan keuntungan pada tahun berikutnya. Nah, begitu juga kita analogikan hidup kita. Kalau tahun ini kita sama dengan tahun lalu, baik dari ibadah kita, muamalah kita, dan lain sebagainya, itu kategori orangnya rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi bahwa mal'un. Ya. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih jelek, lebih buruk dari tahun sebelumnya, dari hari sebelumnya, orang itu dilaknat, terlaknat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sebelumnya rajin ke masjid, tahun-tahun sebelumnya, pas masuk tahun mandek ke masjidnya, kesimpulan kemana jalan kiatannya. Nah, yang kayak gini yang mesti kita harus ubah dalam diri kita. Totalitas kita niatkan pergantian tahun dari 2022 menuju 2023. Kita niatkan dalam diri kita, ya Allah, berikanlah kami kekuatan baik lahir dan batin, berilah kami taufik dan hidayah, sehingga kami menyongsong kehidupan di 2023 nanti bisa lebih baik. Lebih baik dari sisi apa? Dari sisi perekonomian, dari sisi ibadah kita kepada Allah, ibadah kita sama manusia,
Dan dari sisi lainnya, kalau kita beriktizam, berazam, insya Allah kita akan masuki tahun 2023 menjadi orang-orang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Halo, berapa menit lagi nih? 10 menit. Saya udah ngomong lupa. Gimana Pak RW? 10 menit. Saya mau nanya ibu, demen yang panjang apa yang pendek? Yang lama apa yang cepat? Ya, ibu-ibu ngobrol aja. Nahanin lapar. Ini lapar apa enggak? Hah? Udah pernah lapar apa ya? Iya. Jam 12 masih 1 jam lagi. Ya, insya Allah waktu kita sampai jam 12 teng ini. Insya Allah ya. Iya, tenang, makanan udah disediain. Ya. Hadirin hadirat yang kami muliakan, saya akan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-qayyisu man dana ala nafsu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu manit tabal nafsu hawa wa tamanna minallah. Kata Nabi, orang yang cerdas itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan kematian nanti setelah kematian. Nah, hadirin hadis sekalian, kalau kita berangkat dari hadis ini, al-qayyis, orang yang cerdas. Ini alhamdulillah ada kawan anak namanya Kais, itu bagus banget ya, maknanya cerdas, pintar ya. Kata Nabi, al-qayyis itu bukan orangnya IQ-nya tinggi, bukannya orang memiliki kedudukan di masyarakat yang tinggi, bukannya orang memiliki harta berlimpah, enggak ya. Kata Nabi, cukup 2. Mandana ala nafsu, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya kata Allah, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu la ammarah, dia lebih cenderung, bahkan lebih dekat dengan perbuatan keburukan. Kalau udah bicara nafsu, ini yang sangat sulit kita kendalikan. Makanya di tataran masyarakat kita ada orang yang mendalami dari sisi tasawuf, dari sisi sufistik. Kenapa? Dia ingin mematikan, mengendalikan hawa nafsu yang ada dirinya dengan banyak ibadah pada Allah. Untuk tataran seperti kita belum. Ya, mungkin di mahbus sudah mulai banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini yang paling berat, kita mengendalikan hawa nafsu. Ya, pernah pada suatu saat Rasulullah pulang dari perang Badar, dia berkata pada sahabatnya, "Raja'na ila jihadil asghar, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kata Nabi, kita telah kembali dari jihad yang kecil. Lu kaget, ya Rasulullah, perang Badar ini bukannya perang yang besar? Kaum kafir Quraisy berjumlah 1000, kaum muslimin berjumlah 300. Para sahabat heran. Nabi bilang ini jihad kecil. Ila jihadil akbar. Setelah menang dalam jihad yang kecil, kita menuju ke jihad yang besar. Wahai Rasulullah, apa yang dikatakan jihadul akbar? Kata Nabi, jihadun nafs. Ini ada kaitannya dengan al-qayyis. Kita bisa memerangi
hawa nafsu la ammaroh hawa nafsu buruk, hawa nafsu yang cenderung untuk berbuat buruk. Ini yang paling berat untuk kita lawan, untuk kita pendam, atau untuk kita matikan. Kecuali satu obatnya, kalau udah mati. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, orang yang cerdas wa amilah lima ba'dal maut. Dia beramal selama hidup di dunia, tujuannya itu apa? Nanti akan memetik setelah dia mati. Ya. Nah, kalau kau seperti ini, perkumpulan kita seperti ini, jangan dilihat, ya, jangan dikaitkan dengan malam suatu acara apapun. Tapi kita lihat ada isinya. Acara ini diisi dengan kebaikan atau keburukan. Ya. Sepanjang kalau acaranya bermuatan dan mengandung pahala di sisi Allah, insya Allah perkumpulan kita ini merupakan perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan perkumpulan yang penuh dengan barokah. Ya. Nah, kata Nabi, wal ajiz, sekarang orang yang lemah. Siapa kata Nabi? Apakah orang lemah itu orang yang udah tua, kakek-kakek, nenek-nenek, atau orang yang cacat? Bukan. Wal ajizu manit taba nafsu hawa, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini yang ribet. Ya. Tetangganya beli motor di uring-uringan. Ya. Tetangganya beli TV, beli FTV, apa namanya? Set-top box juga di uring-uringan. Nah, hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan mudah kita terprovokasi atau mengikuti hawa nafsu kita. Inilah dikatakan orang yang lemah, orang yang senantiasa menuruti hawa nafsunya, wa tamanna minallah, dan dia selalu berangan-angan kepada Allah, tapi tanpa usaha semaksimal mungkin. Ya Allah, berilah saya kekayaan, tapi tanpa diiringi dengan usaha yang maksimal, tanpa diiringi dengan ibadah pada Allah. Dia hanya ditaroji, dia hanya berangan-angan, tulul aman, berangan-angan panjang, tapi kerja enggak. Ya, ibadah kurang tekun. Nah, inilah ya dua mutiara yang Nabi sampaikan kepada kita. Jadi tidaklah menjadi tolak ukur orang yang cerdas itu adalah orang yang memiliki IQ yang tinggi atau orang yang memiliki jabatan kekayaan yang tinggi. Enggak, cukup dua doang. Begitu juga kebalikannya, orang yang lemah, bukannya orang yang udah lanjut usia, bukan orang yang cacat, atau bukan orang yang sakit, hanya adalah orang lemah itu yaitu senantiasa mengikuti hawa nafsunya yang lebih cenderung, saya katakan, kepada la'ammaratu bisu. Hadirin hadirat yang kami hormati, tidak berpanjang kalam ya, mungkin udah malam ya. Sebelum saya tutup ya, mari nanti kita aminkan sebagai doa penutup. Dan saya sebagai anggota dari PTN, SBC, PD, apalagi Kopi 46, anggota jamaah masjid juga, alhamdulillah merasa bersyukur hidup di lingkungan seperti ini. Ya, saya sebagai TRC saya promosikan. Ya, kita bersyukur hidup di lingkungan yang penuh dengan semangat keagamaan yang tinggi. Ya, lingkungan yang tidak mudah tergesek, lingkungan yang tidak mudah diprovokasi. Inilah katakan lagi kan, ajar kok dadar atau kok darok. Kalau mau bangun rumah, lihat dulu tetangga kita kanan kiri, cari informasinya, lingkungan sini lingkungannya rusak apa enggak. Tuh. Yang kedua, atori koblarofik, kalau mau berjalan, cari teman dulu yang benar. Jangan kita mau melangkah, gandeng teman, salah teman. Yang ada bukan sampai tujuan, malah kita terjerumus ngikutin teman. Nah itu kata, bukan, mohon maaf, itu kata dari seorang pujangga. Ya.
Nah, hadirin. Ya. Kalau mau nyanyi nggak ada musiknya. Tadinya pengen nyanyi cuma nggak ada musik, cuma nggak boleh ya. Ya. Oke. Baik hadirin sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata itu datang dari diri saya, dan jika ada hal yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atas nama saya pribadi mengucapkan terima kasih pada segenap panitia yang telah susah payah mengadakan acara seperti ini. Kedua, kepada Saiful Bait, Pak Haji Senario dan beserta keluarga ya, yang alhamdulillah menerima rumahnya untuk jadikan acara silaturahmi atau memperingati 1 tahun PTM ini. Kita berharap ini menjadi agenda kita setiap tahun. Ya, nah rutinitas kita setiap tahun. Memang nggak ada rencana lagi nih. Nanti puncaknya ulang tahun itu adalah di puncak. Puncak itu puncak. Ya, itu saya nggak bahas. Alhamdulillah. Ya, ini luar biasa, semangatnya luar biasa. Ya, dari Pak RW, Pak RT, tokoh pemuda. Ya, ini mendukung ya segenap para ulama kita, guru-guru kita, alhamdulillah dapat dukungan, termasuk guru tetap kita Kiai Muhammad Nasir, bila memberikan support juga kita semua. Yang penting satu, jangan tinggalin ngaji, jangan tinggalin jamaahnya, ya itu. Ya, baik hadirin, kita tutup majelis kita ini dengan baca-baca sekali lagi. Mudah-mudahan kita masuki menyongsong tahun 2023, kita mohon pada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita keselamatan, memberikan kita kehidupan yang lebih baik dari tahun ini, tahun 2022. Dan kita mohon pada Allah kita semua diberi perlindungan dari segala musibah, dari segala bencana, dari segala azab yang menimpa bangsa ini, dan kita termasuk orang-orang yang selamat dalam hidup ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya karim rahmanir rahim warham walidina Allahumma bihaqqil fatiha wa syirril fatiha karamatil fatiha syarratil fatiha bihidayatil fatiha wa bimu'jizatil fatiha iftah lana abwaabal khair waj'alna wal hadirin min ahsani al khair. Istajib du'ana washfi mardana warham mautana waqdi hajatina wasahhil umurana Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil alaina kunna asir bijahil bashir nadir bibadika dawahum bi asmanakallahumma tahiyyatun bi assalamu wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.